Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan Etika dan Filsafat Komunikasi hari ini kita akan membahas tentang manusia sebagai pelaku komunikasi. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana manusia menjadi pelaku komunikasi, kita mula-mula akan membahas dulu sebetulnya siapa sih manusia itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau mulai dengan fakta bahwa terlepas dari berbagai perbedaan definisi, rujukan, dan pendekatan mengenai apa itu etika dan kenapa kita butuh etika, satu hal yang pasti adalah bahwa etika itu dibuat oleh dan untuk manusia. Nah, karena etika dibuat oleh dan untuk manusia, maka adalah menarik untuk mengetahui siapa sebenarnya manusia itu. Karena kalau saya lihat di sini, misalkan dari David Livingstone, dia menulis tentang how does it mean to be human, bagaimana manusia itu ternyata lebih kompleks dari sekedar definisi yang mungkin kita temukan di kamus-kamus gitu, dan yang mungkin akan saya jelaskan juga di beberapa menit ke depan. Misalkan contohnya ketika saya mempertanyakan jadi siapa itu manusia, saya mulai dengan beberapa definisi dari kamus, dari bahasa Indonesia sendiri. Manusia didefinisikan sebagai makhluk yang berakal budi, atau disebut juga insan, atau disebut juga orang. Sehingga kata kuncinya adalah manusia itu adalah ciptaannya Tuhan, yang ciptaan Tuhan ini secara spesifik dia memiliki kemampuan akal, sehingga dengan akal itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan menghasilkan budi pekerti atau sikap yang baik gitu. Kemudian kalau kita lihat Aristoteles ini menyebutkan juga bahwa manusia ini adalah hewan yang berpikir. Nah, ini menarik juga karena ada kata kunci berpikir yang itu selaras dengan definisi yang ada di kamus. Bedanya mungkin kalau Aristoteles secara spesifik menyebut bahwa manusia ini adalah bagian dari kingdom hewan yang mungkin secara kebetulan atau secara tepat ditentukan oleh Tuhan memiliki kemampuan berpikir yang levelnya itu berbeda dengan hewan yang lainnya. Kalau kita lihat di Merriam-Webster Dictionary, manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang itu berhubungan atau memiliki karakteristik khas kemanusiaan. Yang kalau kita tarik lagi, karakteristik khas kemanusiaan ini sepertinya adalah juga berhubungan dengan potensi akal budinya tadi. Kemudian definisi yang kedua dari Merriam-Webster adalah bahwa manusia ini adalah bagian dari ras Homo sapiens. Dari tiga definisi ini kemudian saya mencoba melihat tiga isme yang itu juga muncul kaitannya dengan manusia sebagai perilaku atau pelaku komunikasi, yaitu yang melihat pertama materialisme. Dia melihat bahwa manusia adalah ya hanya sekedar materi, sekadar benda gitu, tidak lebih tidak kurang, sama dengan kursi, meja, dan lain sebagainya. Tapi ada juga idealisme yang dia tidak setuju bahwa manusia sekadar benda, karena dia meyakini bahwa manusia ini adalah zat yang berpikir. Manusia berbeda dengan meja, karena meja nggak bisa berpikir, manusia bisa berpikir. Sehingga karena manusia bisa berpikir, manusia sadar akan dirinya sendiri, sadar akan surrounding di sekitarnya. Beda dengan meja yang mungkin meja nggak sadar bahwa dirinya adalah meja gitu. Kemudian yang terakhir, sebelum ke sana, salah satu yang menarik dari idealisme adalah René Descartes yang dia punya jargon cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi kalau manusia nggak berpikir itu kayak sama kayak Buya Hamka bilang, ya kalau kamu hidup sekedar makan, babi di hutan juga bisa gitu istilahnya. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan akal kita, ya kita belum sempurna kemanusiaannya. Yang terakhir ada eksistensialisme, yang itu dia melihat bahwa manusia adalah entitas merdeka yang dia punya otonomi atau kemerdekaan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Itu tiga isme. Kemudian ada yang menarik juga bahwa manusia jangan-jangan adalah alien, yang alien tersebut suatu ketika dulu kala gitu pernah hidup di planet entah yang mana, kemudian planet itu mengalami kerusakan sehingga kemudian sebagian berhasil selamat dan menghuni bumi ini. Sehingga ketika kita berupaya nyari alien, kita sebetulnya lupa bahwa jangan-jangan sebetulnya kitalah alien bagi bumi ini. Kalau saya tarik ke konteksnya agama, pendapat ini sebetulnya ada irisan ya dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang diciptakan di surga gitu, yang kemudian diamanahi perjalanan kehidupan ke muka bumi sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya, sehingga manusia bukan asalnya dari bumi tapi di surga kemudian diperjalankan ke bumi sebagai tempat untuk dia melaksanakan misi kemanusiaannya. Ini mungkin ada irisannya, walaupun mungkin dalam bahasa kita alien yang dipahami dalam konteks ilmu pengetahuan dengan kita tadi manusia Nabi Adam diciptakan di surga itu berbeda.
Sehingga kemudian ya ini menarik gitu ya, kayak kita mungkin ngelihat ke atas nyari-nyari alien, jangan-jangan kita sendirilah aliennya gitu ya. Yang selama ini kita duga bahwa kita adalah manusia yang diintai alien. Nah, kemudian ada yang lain juga selain bahwa manusia adalah alien, ide yang lain datang dari Yuval Noah Harari, buku yang sangat terkenal. Saya yakin teman-teman juga mungkin sudah pernah dengar atau baca, yang mana ide utamanya adalah bahwa manusia modern hari ini adalah bagian dari ras Homo sapiens, yang Homo sapiens ini entah karena suatu sebab di suatu ketika mengalami revolusi kognitif gitu. Yang revolusi kognitif ini kemudian memampukan sapiens untuk bertransformasi yang asalnya semata kingdom hewan kemudian menjadi thinking being atau makhluk yang dapat berpikir. Nah, dari kemampuan berpikir ini kemudian sapiens mengembangkan kebudayaan komunikasi, kemudian bercerita baik yang sifatnya oral maupun tulisan, yang digambar di gua dan seterusnya, yang dengan cerita itu kemudian peradaban berkembang terus-menerus. Nah, yang menariknya adalah kata Yuval Noah Harari, sapiens ini dia bermakna bijak, tapi ya sapiens juga adalah ras yang diduga bertanggung jawab atas kepunahan ras-ras Homo yang lain, seperti Neanderthal dan lain-lain begitu. Sehingga kemudian ada kecenderungan bahwa walaupun namanya manusia sapiens, Homo yang bijak gitu, tapi dia punya kecenderungan untuk berlaku biadab atau sadis. Dan kecenderungan itu sepertinya masih juga kita lihat misalkan dari tragedi Holocaust, dari tragedi invasi ke Palestina, atau dari bagaimana pribumi dan hewan yang ada di Selandia Baru atau Australia dibantai oleh tentara Inggris ketika mereka pertama kali datang untuk menjajah Australia. Nah, ini juga selaras dengan apa yang dikatakan Hobbes, bahwa Hobbes ini, filsuf Inggris ini meyakini bahwa manusia itu pada dasarnya adalah buruk, adalah jahat. Gitu. Sehingga karena menurut dia semua manusia pada dasarnya buruk atau jahat, kalau dibiarkan maka akan terjadi perang antar sesama manusia gitu seluruh dunia, akan terjadi perang terus-terusan. Gitu. Nah, makanya agar tidak terjadi perang, maka manusia ini butuh diatur dan dikendalikan. Dengan apa? Dengan apa yang disebut kemudian sosial kontrak. Sosial kontrak juga bisa ditemukan di pemikirannya John Locke, Rousseau, dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga bisa diperluas menjadi political contract dan lain sebagainya, yang intinya adalah bahwa semua manusia harus diikat atau dikendalikan dengan aturan. Dan inilah kemudian sebabnya Hobbes yang pada saat itu hidup di tengah era di mana kontrol terhadap orang harus kuat, itu memiliki prinsip Leviathan di mana dia meyakini bahwa kalau sebuah negara ingin sejahtera, maka harus ada kontrol yang ketat dan dominan dari pemerintah. Walaupun pemikiran ini mungkin tidak lagi relevan untuk zaman sekarang, tapi pada saat itu sepertinya sangat relevan. Nah, bagaimana kalau dengan Islam? Kalau tadi Hobbes melihat manusia pada dasarnya buruk sehingga butuh dikendalikan dan diatur, yang pengaturan ini kemudian melahirkan etika. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya manusia dilihat sebagai makhluk yang pada dasarnya fitrah. Fitrahnya ini terutama netral ya, putih bersih gitu. Walaupun ada kecenderungannya lebih dekat ke baik. Karena kita diciptakan dari nur yang maha baik, sehingga potensi kebaikan itu adalah fitrah manusia. Jadi kalau Hobbes melihat manusia pada dasarnya buruk, kalau Islam melihat manusia pada dasarnya baik. Cuman memang kita juga diberi hawa nafsu yang itu juga bisa membuat kita selaras dengan hewan gitu. Makanya pemikiran Aristoteles yang manusia adalah hewan yang berpikir itu juga dapat ditemui di beberapa tradisi pemikiran dalam Islam. Yang karena kemudian hawa nafsu yang hewani ini membuat manusia ini menjadi dinamis gitu. Dia bisa lebih buruk daripada hewan, dia juga bisa lebih baik daripada malaikat, tergantung siapa yang mengalahkan siapa. Maksudnya apakah akalnya mengalahkan nafsu atau nafsunya mengalahkan akalnya. Sehingga manusia adalah tempat atau lokasi pertempuran konstan antara akal dan hawa nafsu. Ketika yang menangnya akal, maka manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Ketika yang menangnya hawa nafsu, maka dia bisa lebih rendah daripada hewan. Sehingga kata Cak Nun, manusia ini makhluk dinamis gitu. Dia bisa berada di tempat yang suci tapi berbuat buruk, dia bisa berada di tempat buruk tapi berbuat kebaikan. Beda dengan setan gitu, setan mau di tempat manapun pasti berbuat buruk, malaikat mau di tempat manapun pasti berbuat baik. Tapi kalau manusia ini dinamis, belum tentu di tempat baik dia melakukan hal yang baik, belum tentu di tempat yang buruk dia tidak melakukan hal yang baik. Begitu. Itu saja mungkin untuk mata kuliah etika dan filsafat komunikasi hari ini terkait siapa itu manusia. Semoga menambah wawasan, menambah perspektif terkait kompleksitas manusia dan bagaimana upaya menjadi manusia seutuhnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.